Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Viewers, seperti biasa aku dan Caca akan share informasi yang gak kalah update yang datang dari dunia kecantikan tanah air. Dan sekali ini kita akan share tentang kecantikan gigi untuk ibu hamil. Waduh, ternyata kesehatan gigi mempengaruhi kondisi janin ya di perut ibu hamil, Caca. Yes, bener banget Philip. Kalau ibu hamil itu kan rentan banget sama pembengkakan pada gigi karena kondisi hormon yang berubah ya. Kadang gusi juga sering berdarah. Emang ya kesehatan gigi pada ibu hamil menurut aku tuh penting banget Philip. Betul sekali, Caca. Nah, kira-kira perawatan gigi apa aja yang penting dan cocok untuk ibu hamil? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, perubahan hormon yang terjadi di masa kehamilan tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah gigi dan gusi. Ya, hal tersebut tentunya berkaitan dengan meningkatnya kadar hormon steroid pada cairan gusi yang memicu peningkatan bakteri pada gusi. Tidak hanya itu saja, perubahan hormon juga dapat mempengaruhi sirkulasi darah pada gusi, sehingga ibu hamil sangat rentan mengidap masalah gusi. Penting banget untuk merawat gigi dan juga menjaga kondisi gigi di saat hamil. Kita kalau misalnya lagi hamil memang banyak yang bilang nggak boleh perawatan gigi, tapi sebenarnya kita tuh perlu banget loh untuk mengecek gimana keadaan gigi kita di saat kita hamil. Yang paling penting itu untuk selalu dental check up di masa-masa kehamilan. Setidaknya 3 bulan sekali untuk melihat gigi kita dalam kondisi yang baik atau enggak. Kalau memang ada tindakan yang harus dilakukan, biasanya tindakan-tindakan yang non-invasif seperti scaling gigi yang tidak invasif atau penambalan-penambalan yang tidak invasif begitu. Kalau misalnya untuk konsultasi dengan dokter kandungannya memang perlu ya, pastikan ibu hamil selalu konsultasi dengan dokter kandungannya. Di dokter gigi juga kita tahu kalau misalnya saat kehamilan itu tidak boleh untuk melakukan tindakan-tindakan yang invasif kepada ibu hamil. Menjaga kesehatan dan kebersihan gigi tentu saja sangat penting untuk ibu hamil. Hal ini untuk menghindari berbagai resiko yang bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Beberapa permasalahan fatal terkait buruknya kesehatan gigi bisa menimbulkan beberapa masalah. Pertama, ibu hamil beresiko mengalami kelahiran prematur. Menyepelekan masalah mulut dan gigi semasa kehamilan dapat menyebabkan hal buruk, dikarenakan infeksi parah yang terjadi bisa menjadi jalan masuknya kuman ke dalam tubuh. Kedua, kemungkinan buruk lainnya adalah memicu terjadinya infeksi pada janin. Ibu hamil yang mengidap infeksi pada gusi akan berdampak pada kesehatan janin dalam kandungan. Terkait hal ini, infeksi bisa menular pada janin melalui aliran darah plasenta. Bakteri yang menyebar ke tubuh akan memicu gangguan jantung pada ibu. Bahkan lebih fatal, dapat mengakibatkan keguguran. Gigi yang sehat terhadap janin bisa berpengaruh. Kalau seandainya gigi yang sehat, jadi kemungkinan besar janinnya juga akan sehat. Tapi kalau seandainya ada infeksi di giginya, itu akan mempengaruhi perkembangan janin begitu. Untuk makanan dan minuman yang mempengaruhi gigi itu sebenarnya tidak berbeda jauh antara yang sedang hamil dan juga tidak hamil. Jadi sebenarnya tidak ada yang berpengaruh terhadap gigi di saat kehamilan. Kalau misalnya untuk melakukan perawatan, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk dental check up sebaiknya dilakukan dari awal masa kehamilan. Bahkan sebenarnya sebelum masa kehamilan juga selalu wajib untuk dental check up. Jadinya dari awal memang sudah harus dilakukan dental check up, tapi kalau misalnya untuk dilakukan tindakan-tindakannya itu lebih aman dilakukan di saat trimester kedua, yaitu dari bulan ke-4 sampai 6. Nah viewers, itulah mengapa pentingnya menjaga kesehatan gigi saat hamil. Selama masa kehamilan, ibu disarankan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar janin dapat berkembang dengan baik. Karena aku lagi hamil, jadi treatmentnya tuh sekitar 30 menit di scaling giginya. Awalnya sih agak takut ya kalau ngelihat peralatannya dokter gigi. Cuma ternyata nggak sakit dan treatmentnya juga cepet banget. Terus nyaman juga sih, tempat treatmentnya enak banget.
Kalau menurut aku sih penting banget ya, apalagi kalau untuk ibu hamil, karena kan dari gigi yang berlubang ataupun banyak karang giginya itu bisa menyebabkan masuknya infeksi ke aluran darah kan, jadinya nanti bisa bahaya untuk janinnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi hamil terutama wajib banget sih periksa dan kontrol kesehatan giginya wajib banget sih kontrol dan periksa kesehatan giginya semasa lagi hamil. Tips untuk ibu hamil, kalau seandainya ibu-ibu di sini sedang ada di masa kehamilan, ada baiknya untuk selalu melakukan dental check up ke dokter gigi. Walaupun untuk tindakan-tindakan yang dilakukan itu akan dilakukan setelah pasca kehamilan, tapinya akan lebih baik kalau misalnya dokter gigi tahu dan juga bisa menjaga kondisi gigi ibu hamil, jadi tidak ada yang bermasalah di rongga mulutnya begitu. Tuh ya, tadi tuh dokter menjelaskan kalau gigi kita kalau misalkan bermasalah itu bahaya banget kalau misalkan kita lagi hamil. Karena itu bisa mempengaruhi kesehatan janin dan gak hanya itu aja, menjaga kesehatan gigi juga harus kita lakukan meski enggak hamil nih viewers. Karena gigi sehat senyum pun pasti makin indah, bener gak indah Philip? ya, makin cantik ya Caca ya. Betul. Nah, nggak kalah menarik dari informasi tadi ya, aku masih ada satu informasi lagi yang datang dari finalis Mrs. Worldwide Indonesia, Intan Baiduri, yang di awal tahun ini kembali melebarkan bisnis F&B-nya. Seseru apa sih Intan memperlihatkan bisnisnya tersebut? Yuk, langsung aja, ini dia. Bisnis kuliner memang menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Hal inilah yang telah lama dijalankan salah satu finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022, Intan Baiduri. Sukses dikenal sebagai pebisnis fashion and beauty enthusiast ini, di awal tahun 2024 kembali melebarkan cabang bisnis barunya tersebut. Jadi bisnis baru aku ini F&B sebenarnya udah ada sebelumnya. Jadi aku cuma membuka cabang baru di area yang baru, yaitu di Pondok Indah. Karena area sini aku lihat tuh belum ada tuh Chinese food, jadi aku bukalah di sini dan lumayan rame. Karena lingkungannya juga ada sekolahan, jadi kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Karena F&B itu selain menjanjikan, saya juga suka kuliner, saya penggemar makanan, saya suka coba makanan-makanan baru. Awalnya iseng tapi menjadi bisnis yang menjanjikan. Selain F&B, saya juga ada bisnis yang lain, beauty dan lain-lain. Viewers, seperti apa sih konsep dari cabang bisnis kuliner seafoodnya kali ini? Berikut ini Intan akan mengajak kita melihat-lihat di restorannya tersebut. Nah viewers, ini restoran aku yang baru. Konsepnya lebih ke industrial, minimalis sih, karena lebih gampang renovasinya. Jadi ini lokasinya ada di Pertok, Jalan Gedung Hijau, Pondok Indah. Jadi yang kalian tinggal di Pondok Indah, mampir deh ke Sanki Bubur and Chinese Food ya. Jadi kenapa aku buka bisnis F&B? Selain bisnis beauty, aku juga merambah ke F&B gitu loh. Karena aku suka makan, aku suka kuliner. Kalau menurut aku bisnis F&B itu sekarang oke banget ya. Selama era pandemik juga masih rame karena kebutuhan. Dan konsep Chinese food yang aku punya ini lebih ke middle low. Jadi benar-benar yang tidak terlalu mahal. Jadi semua orang bisa datang, bisa enjoy, bisa makan, bisa menikmati makanan enak dengan harga yang murah. Jadi konsep restoran ini adalah Chinese food. Sebelumnya memang udah ada beberapa cabang, cuman beberapa juga ada yang tutup. Jadi saya mencoba buka di beberapa lokasi lain. Tapi khusus untuk yang Pondok Indah ini baru buka beberapa bulan. Jadi grand opening masih di 2024. Kenapa saya mencoba buka cabang di tempat-tempat lain? Karena Chinese food itu mayoritas orang suka dan orang makan, jadi kayak semacam makanan hari-hari, jadi benar-benar kemakan. Viewers, meski sederhana,
Nyatanya konsep restoran ini didesain sendiri menggunakan materi atau barang koleksi. Pada restoran ini pun Intan membawa beberapa barang antik miliknya sebagai penghias. Itu sih simpel aja ya, karena saya suka desain, saya suka menata interior, dan saya punya stok banyak di rumah dan di gudang. Sebenarnya lebih irit karena tidak pakai jasa interior, itu satu. Kedua, menghemat kos dan lebih sesuai tes saya dengan tidak keluar kos yang cukup besar. Selain suka, saya juga ada peninggalan dari orang tua. Jadi saya simpen, saya suka barang-barang klasik, yang barang-barang lama saya simpen, lama-lama kan juga jadi antik. Saya suka kumpulin di rumah atau kita punya gudang, kita taruh buat stok-stok nanti kita punya usaha atau klinik, studio saya atau restoran, kita biasa suka pakai lagi sih. Dan mereka tuh cantik kalau dipadu-padanin sama furniture yang modern gitu. Unsur nilai seninya, karena barang-barang antik itu udah nggak bisa didapat di era yang sekarang. Selain harganya juga mahal, barangnya susah dicari, juga kayaknya nggak bisa kebeli lagi sih kalau menurut aku. Gitu. Nah, viewers, untuk interior restorannya sendiri itu semua aku desain sendiri. Dari beberapa cabang, termasuk bisnis beauty aku suka desain interior sendiri. Temanya simple, jadi pakai furniture yang ada di rumah atau di gudang kita. Itu salah satunya adalah barang antik kayak batik yang di belakang aku ini. Ini stok aku di rumah, ini usianya hampir 150 tahun. Tuh, jadi aku bikin branding ini supaya tamu-tamu juga lihat koleksi aku. Nah, selain lukisan dan barang antik, aku juga suka lampu. Karena lampu itu bikin ruangan jadi lebih nyaman, lebih mewah. Jadi aku pasang deh lampu-lampu designer lamp di beberapa bagian. Oh ya, di belakang aku juga ada lagi nih barang antik. Ini batik tua. Jadi selain di sana, aku pasang juga di sini yang umurnya nggak kalah tua. Cukup menarik kan? Wah, cukup menarik ya informasi yang kita sampaikan hari ini, Caca. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini ya. Sayang sekali aku dan Philip harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Aku Philip Sadimas, Aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. the best source for your daily insight. See you! Bye-bye!